Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Irresistible of grace, anugerah Allah yang tidak dapat ditolak. Ini merupakan pengajaran yang mendasar dan mendalam berkaitan dengan keselamatan. Kalau kita mau telusuri dan mengakui dengan sejujurnya, hidup kita itu anugerah, pemberian dari Allah. Ada dua anugerah yang dinyatakan Allah. Yang pertama disebut anugerah umum, yang dikaruniakan Tuhan kepada setiap orang. Mengatur, menata, memelihara, memerintah alam semesta, bumi ini dan segala isinya, serta kehidupan manusia. Itulah anugerah umum. Tidak ada diskriminatif, tidak ada perbedaan. Yang ada hanya bagaimana manusia merespon anugerah umum untuk menikmati berkat pemberian pemeliharaan dari Tuhan. Sementara, anugerah khusus memang spesial, dikaruniakan hanya kepada setiap orang pilihan. Dalam hal inilah yang disebut dengan irresistible of grace. Anugerah khusus ini tidak bisa ditolak oleh orang-orang yang sudah ditentukan dari semula. Bisa saja saya dan saudara menunda anugerah secara khusus untuk menyelamatkan kita. Namun, kita tidak bisa menolak apabila tiba waktunya saya dan saudara dihadapkan kepada anugerah itu dan Roh Kudus menerapkan itu di dalam hati kita. Ada banyak orang yang sedang menanti penggenapannya, agar kiranya anugerah khusus dikaruniakan kepada mereka yang ditentukan dari semula. Apakah waktu itu masih kecil atau sudah melanjut usia? Ada momen-momen di mana seseorang itu dijumpai oleh Tuhan. Roh Tuhan bekerja, memberikan iman, memberikan hati yang baru untuk bisa mengalami berjumpaan dengan Tuhan. Anugerah khusus tidak bisa ditolak dengan alasan apapun. Mungkin ada yang menggunakan alasan logis, objektif, pengetahuan, pengalaman. Anugerah khusus ini juga tidak bisa diminta. Kalau saya belum, misalnya, lalu saya minta-minta, berteriak-teriak. Jikalau Tuhan tidak mengaruniakannya, maka tidak bisa diberikan. Kita tidak penentu. Yang namanya anugerah itu pemberian dari atas kerelaan hati Tuhan Allah, Pencipta, pemelihara, dan penebus hidup kita. Dan irresistible of grace ini di dalam dan melalui Yesus Kristus saja. Tidak ada sarana lain, cara lain, jalan lain. Hanya di dalam dan melalui Yesus Kristus saja. Ada orang yang mengira irresistible of grace itu melalui ritual-ritual. Saya mengikuti ritual keagamaan, saya mengikuti prosesi kepercayaan, lalu secara otomatis saya menerima langsung. Itu adalah sebuah proses keagamaan belaka. Irresistible of grace juga ada yang mengira melalui bakti hidup dan iman dia. Kalau saya berbuat baik, kalau saya berbuat ini dan itu, seturut dengan aturan agama, maka hati Tuhan digerakkan untuk memberi. Itu keliru sekali. Irresistible of grace itu selalu dikaitkan dengan limited atonement, dikaitkan dengan unconditional election, dan tentu total depravity. Ini menjadi satu kesatuan. Kalau saya dan saudara mengalami anugerah khusus ini di dalam dan melalui Yesus Kristus yang diterapkan oleh Roh Kudus di dalam hidup kita, itu karena memang terbatas untuk kita. Ini yang disebut dengan kalangan sendiri. Ya, kita tidak bisa memungkiri hal tersebut. Ada banyak orang yang memiliki pengetahuan, pengalaman, keagamaan, bahkan bisa berdebat, berdialog, dan mempertahankan argumentasinya dengan baik, cemerlang. Tetapi kalau tidak diberikan anugerah secara khusus, maka hatinya tetap tidak terpaut kepada Tuhan. Hatinya lebih meninggikan diri, antroposentris, sombong, dan arogan. Namun, orang-orang yang telah mengalami hidup di dalam anugerah khusus ini, dia akan makin rendah hati. Makin sadar dirinya tidak layak menerima anugerah itu. Makin sadar bahwa hidupnya seharusnya bergantung bersandar kepada Tuhan. Dan makin sadar seharusnya dia tahu bahwa dia berada di dalam penghukuman sebelumnya karena perbuatan dosanya. Anugerah khusus tidak dapat ditolak dengan alasan apapun. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, pada bagian ini penting karena kita tahu banyak orang merasakan dan mengalami berbagai pemberian Tuhan, seolah-olah itu anugerah khusus. Cara dan cirinya berbeda. Caranya anugerah khusus bekerja itu misteris dan mistis, menyatukan kita dengan Kristus, kita makin serupa dengan Kristus, lalu menghasilkan buah karakter seperti Kristus. Dari mulai kasih sampai dengan pengendalian diri, ada kesabaran dan ada sukacita, ada kemurahan hati dan ada kebaikan. Tentu semua satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Orang-orang yang mengalami dan hidup di dalam irresistible of grace akan terus berjuang, merasakan anugerah Tuhan, membagikan anugerah itu, tanpa mementingkan diri sendiri. Kalau ada kerugian,
finansial ada kesusahan, tubuh ada kesulitan, dalam relasi tetap dengan penuh sukacita menghadirkan Kristus, menjalankan shalom dimanapun berada. Karena irresistible of grace. Ingatlah seperti apa yang dialami oleh penjahat di sebelah Yesus itu. Dia langsung mengalami itu dan dia berkata, Tuhan, hari ini juga, kalau Engkau datang sebagai Raja, ingatlah akan aku. Tuhan langsung mengatakan, hari ini juga Engkau bersamaku di Firdaus. Dan orang yang penjahat yang satu lagi justru ditegur. Ditegur dengan satu pernyataan bahwa sesungguhnya kita layak dihukum karena perbuatan jahat kita. Tetapi Tuhan telah menanggung kejahatan kita. Namun penjahat yang satu lagi tidak mengalami dan tidak menerima irresistible of grace. Justru menghina, melecehkan, dan bahkan menolak. Mengapa mereka berdua berbeda? Yang satu menerima dengan penuh sukacita dan pengharapan. Yang satu menolak. Di antara 12 murid yang ditunjuk Tuhan, ada satu Yudas Iskariot yang pada puncak pelayanan Tuhan menuju ke sana, justru Yudas menjual dan bunuh diri. Dia tidak menikmati dan mengalami irresistible of grace. Padahal dia pernah bersekutu dengan Tuhan bersama murid-murid yang lain. Jadi saudara, banyak hal yang kita bisa ceritakan dari Alkitab, kisah-kisah fakta nyata. Dalam hidup kita juga kita menemukan ada orang-orang yang munafik, yang pindah agama, yang tidak mau tetap setia kepada Tuhan. Pindah agama, pindah keyakinan karena pasangannya, karena kekayaannya, karena jabatannya. Kalau mereka memang bukan orang pilihan, mereka pasti tidak akan pernah mengalami hidup yang baru. Mereka beragama, bisa jadi sudah Kristen, bisa jadi sudah punya jabatan gerejawi, bisa jadi orang-orang seperti itu sudah melakukan aktivitas ritual keagamaan, tetapi karena mereka tidak mengalami dan tidak menerima pemberian Tuhan yang tidak akan dapat ditolak, irresistible of grace, mereka akhirnya ketahuanlah munafik, fanatik, dan tentunya mereka mengingkari keyakinannya. Ini merupakan hal yang lumrah di dalam ketentuan Allah. Ada orang yang memang tidak ditentukan dari semula sebagai orang pilihan. Dan kita yang menerimanya, kita bersyukur, kita berjuang, kita menerapkan kasih dan kebenaran seumur hidup kita. Menghadirkan Kristus, menjalankan shalom dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan menolong saya dan saudara menjadi saluran berkat bagi sesama. Tetaplah semangat, tetaplah berjuang di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.